Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di jalur tol angker di Jawa Timur. Kisah ini bukan hanya tentang kecelakaan, tetapi tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup seseorang. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa waspada. Malam itu, langit kota seolah menahan napasnya. Jalanan yang biasanya riuh oleh kendaraan, kini berubah menjadi lorong-lorong sunyi yang hanya ditemani lampu jalan yang redup. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang samar, seakan memberi pertanda akan sesuatu yang tak biasa. Di balik kemudi, Bagas menatap jalan tol yang membentang di depannya. Ia baru saja pamit dari rumah, meninggalkan istrinya, hendak menemui seorang sahabat lama yang tinggal di luar kota. Tapi di tengah perjalanan, entah kenapa, hatinya berubah. Ia memutar arah, memilih untuk singgah ke rumah seorang guru yang sering ia datangi untuk sekadar berdiskusi tentang hidup. Obrolan mereka malam itu larut dalam kehangatan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Bagas pun berpamitan. Sebelum beranjak, sang guru hanya berpesan singkat. "Hati-hati di jalan ya, kalau nanti ada apa-apa jangan diabaikan, fokus saja." Bagas mengangguk. Ia menganggap itu sebagai pesan biasa. Ia kembali menembus dinginnya malam, menyusuri jalanan kota yang mulai lengang. Namun, di sebuah pertigaan, matanya terpaku pada kerumunan kecil di sisi jalan. Lampu hazard menyala, dan aroma besi bercampur darah mulai tercium. Ia memelankan laju mobil. Di sana, sebuah motor tergeletak ringsek di samping sebuah pikap. Dua tubuh terkapar, seorang lelaki dan seorang perempuan. Darah membasahi aspal, wajah mereka berlumuran luka. Bagas terdiam, hatinya gamang. Ia tak berniat berhenti, tapi ketukan di kaca jendelanya memaksanya berpaling. "Mas, tolong mas, bawa ke rumah sakit mas," pinta seorang bapak dengan nada mendesak. Tanpa sempat berpikir panjang, Bagas membuka pintu. Tiba-tiba, tubuh perempuan yang sudah berlumuran darah itu sudah berada di dalam mobilnya. Mulutnya berbusa, matanya memandang kosong ke langit-langit mobil. "Cepat mas, bawa sekarang!" Suara bapak itu menekan, membuat Bagas kembali tersadar. Jarak ke rumah sakit hanya beberapa ratus meter. Tapi bagi Bagas, malam itu perjalanan terasa begitu panjang. Dalam benaknya, satu kalimat terus berputar. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengusik hidupnya, keluarganya, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Bagas adalah seorang pria berusia awal 30-an. Sosoknya sederhana, ramah, dan dikenal sebagai pribadi yang tenang di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tinggal bersama istrinya, Rina, dan putri kecil mereka, Dita, di sebuah perumahan di pinggiran kota bernama Sukoharjo, sebuah daerah yang cukup ramai tapi tidak sesibuk kota besar. Bagas bekerja sebagai staf lapangan di sebuah perusahaan swasta yang mengharuskannya sering bolak-balik ke daerah luar kota. Salah satu wilayah yang sering ia kunjungi adalah Pangdaran, sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari tempat tinggalnya. Setiap hari, rutinitas Bagas hampir selalu sama. Pagi berangkat kerja, sore atau malam sudah kembali ke rumah. Ia bukan tipe orang yang suka berlama-lama di luar rumah kecuali ada hal yang penting. Selain pekerjaannya, Bagas memiliki kebiasaan yang cukup unik. Di sela-sela kesibukan, ia sering mengunjungi seorang guru tua
seorang kiai yang tinggal di sebuah kampung tak jauh dari jalur tol. Bagi Bagas, pertemuan dengan sang kiai bukan sekadar mencari ilmu agama, tapi juga mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan. Diskusi mereka seringkali membahas banyak hal, dari persoalan hidup, keikhlasan, sampai takdir manusia. Tempat itu menjadi semacam pelarian Bagas, sejenak keluar dari rutinitas yang monoton. Istrinya, Rina, adalah seorang ibu rumah tangga yang lembut dan penyabar. Ia sangat memahami kebiasaan Bagas yang kadang harus pergi hingga larut malam. Rina pun tak pernah melarang selama Bagas selalu memberi kabar. Bagi Rina, percayaan adalah fondasi dalam rumah tangga mereka. Dita, putri kecil mereka yang baru berusia 4 tahun, adalah sosok ceria yang selalu membuat suasana rumah menjadi hangat. Dita memiliki kebiasaan polos yang seringkali membuat Rina dan Bagas tersenyum, seperti tiba-tiba berbicara dengan orang yang tak terlihat atau memandang ke arah kosong sambil tersenyum sendiri. Bagas dan Rina menganggap itu hal biasa bagi anak kecil. Hidup mereka selama ini berjalan damai, tidak ada yang aneh. Tidak ada kejadian janggal. Hingga malam itu, ketika Bagas tanpa diduga terlibat dalam insiden kecelakaan yang mengharuskan dirinya membawa seorang korban perempuan ke rumah sakit. Malam itu seharusnya menjadi malam yang biasa, namun justru malam itu menjadi titik awal perubahan dalam hidup Bagas. Bagas yang selama ini menjalani hari-hari dengan tenang, kini mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Ia mulai mempertanyakan pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja, peristiwa-peristiwa yang tampaknya sederhana, tapi ternyata meninggalkan jejak yang panjang. Ia tak tahu, keputusan kecilnya malam itu, membuka pintu mobil dan menolong seseorang yang tak ia kenal, akan membawanya ke dalam pusaran misteri yang perlahan membelit keluarganya. Bagas belum tahu bahwa sejak saat itu, ada yang ikut bersamanya, dan mungkin tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Bagas merasa ada sesuatu yang berbeda. Awalnya, ia mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang perlahan-lahan mulai mengusiknya. Setelah mengantarkan korban kecelakaan ke rumah sakit, Bagas pulang dengan hati yang masih bercampur aduk, antara syok, khawatir, dan perasaan bersalah yang tak ia mengerti. Pagi harinya, Bagas sibuk membersihkan sisa darah yang masih menempel di jok mobil. Ia menyeka bercak-bercak itu dengan tisu basah, mencoba menghilangkan jejak peristiwa yang semalam ia alami. Ia menghabiskan banyak tisu, tapi sebersih apapun ia membersihkan, rasanya ada bekas yang tetap tertinggal, bukan pada jok, tapi pada pikirannya. Setelah mobil bersih, Bagas bercerita kepada Rina tentang kejadian semalam. Ia menceritakan bagaimana ia terpaksa membawa korban perempuan yang sudah berdarah-darah itu ke rumah sakit. Rina sempat terdiam, lalu bertanya, "Mas, korban itu selamat, Mas?" Bagas menggeleng. "Aku nggak tahu. Aku langsung pulang setelah itu. Aku juga nggak sempat tanya lebih lanjut." Percakapan itu berlalu, dan siang harinya Rina membawa mobil tersebut bersama Dita dan seorang teman perempuannya untuk bepergian ke Jogja. Perjalanan mereka berjalan normal, hingga tiba-tiba di tengah tol, Dita yang duduk di kursi tengah menoleh ke sisi kirinya sambil tersenyum dan berkata, "Tante cantik, tambah cantik ya?" Rina yang mendengar ucapan itu langsung menoleh ke arah Dita melalui kaca spion. "Dedek, ngomong sama siapa?" Dita tetap menatap ke sisi kiri dan tersenyum, tanpa menjawab. Pada saat yang hampir bersamaan, teman Rina yang duduk di kursi depan tiba-tiba menggigil seperti orang yang mendadak demam. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar tanpa alasan yang jelas. Rina mulai panik. Sesampainya di Jogja, kondisi temannya semakin buruk. Ia memutuskan membawa temannya ke rumah sakit. Anehnya, sesampai di rumah sakit, temannya tiba-tiba sembuh begitu saja. Tanpa gejala, tanpa sisa. Wajahnya kembali segar seperti tak pernah sakit. Rina mulai merasa ada yang janggal. Ia segera menelepon Bagas dan menceritakan kejadian itu. "Mas, Dita tadi bilang tante cantik, tapi gak ada siapa-siapa di sampingnya. Terus temanku tiba-tiba menggigil. Pas sampai rumah sakit,
sembuh sendiri. Ini aneh, Mas. Bagas mencoba menenangkan Rina. Mungkin Dita lagi main-main, Mah. Anak kecil kan suka gitu. Namun kejadian serupa terulang lagi saat mereka hendak pulang ke Surabaya. Di tol yang sama, Dita kembali memandang ke sisi kiri dan mengucapkan kalimat yang sama. Tante cantik, tampak cantik. Dan lagi-lagi, teman Rina tiba-tiba menggigil hebat, seperti terserang demam yang muncul begitu saja. Panik, Rina memutuskan kembali ke Jogja dan membawa temannya ke rumah sakit. Lagi-lagi, setelah sampai, temannya mendadak sembuh seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Rina semakin gelisah. Ia kembali menelepon Bagas, kali ini dengan nada cemas. Mas, ini aneh banget. 2 kali Dita bilang, Tante cantik. 2 kali juga temanku tiba-tiba sakit. 2 kali juga sembuh mendadak pas sampai rumah sakit. Ini ada hubungannya sama kejadian yang semalam itu, Mas? Bagas terdiam. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Namun, ia masih mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya sugesti, pikirnya. Namun kenyataan semakin sulit dijelaskan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa mereka sadari, Rina dan rombongan justru masuk ke area pemakaman yang jalannya buntu. Anehnya, mereka merasa seperti berputar di tempat yang sama. Beberapa kali mereka bertanya pada warga sekitar, tapi jalur yang diarahkan selalu membawa mereka kembali ke lokasi pemakaman yang sama. Seolah-olah mereka sedang diputar ke jalan yang salah berkali-kali. Setiap kali mereka mencoba keluar, setiap kali pula mereka tersesat ke pemakaman yang sama. Petunjuk yang mereka dapatkan dari orang-orang sekitar selalu identik, tapi selalu berujung pada kebuntuan yang menyesatkan mereka kembali ke kuburan. Di tengah kebingungan itu, Rina mencoba menghubungi Bagas, tapi panggilannya tak pernah terangkat. Rina mulai ketakutan. Putrinya sudah tertidur di bangku belakang, temannya masih lemas, dan ia merasa seolah-olah mereka semua sedang berada di tempat yang tak seharusnya mereka datangi. Malam itu, bagi Bagas dan keluarganya, keseimbangan hidup mereka yang selama ini damai mulai terusik. Sebuah peristiwa yang semula dianggap sebagai pertolongan biasa, perlahan menampakkan sisi gelap yang tak mereka duga. Dan sejak malam itu, bayangan perempuan yang mereka tolong seakan tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, hidup Bagas dan keluarganya tak lagi tenang. Meskipun mereka sudah kembali ke rumah, ada perasaan asing yang terus membayangi. Bagas berusaha menghibur diri, meyakinkan bahwa semua kejadian itu hanyalah kebetulan semata. Tapi, semakin hari, semakin sulit bagi Bagas untuk mengabaikan tanda-tanda yang muncul. Hari-hari berikutnya, mulai terjadi hal-hal aneh yang mengganggu keseharian mereka. Tetangga depan rumah Bagas, seorang pria paruh baya yang sering menjual nasi goreng malam-malam, mendatangi Bagas dengan wajah heran. Mas Bagas, maaf kalau saya lancang, tapi sudah 2 malam ini saya lihat istrinya Mas Bagas tidur di bangku tengah mobil. Kemarin saya lihat, terus tadi malam juga. Saya mau bangunkan tapi kok rasanya nggak enak. Bagas terdiam, wajahnya perlahan memucat. Ia tahu persis, 2 malam terakhir itu, istrinya selalu tidur bersamanya di dalam rumah. Ia yakin. Bagas mencoba tersenyum, pura-pura tenang, dan mengucapkan terima kasih kepada tetangganya, meski di dalam hatinya mulai timbul rasa was-was. Keesokan harinya, seorang tetangga lain juga bercerita serupa. Ia mengaku pernah melihat sosok perempuan yang tidur di mobil Bagas pada malam hari, persis di kursi tengah, di lokasi parkir yang sama. Semakin banyak yang melihat, semakin sulit bagi Bagas untuk menepis bahwa ini hanyalah kebetulan. Bagas mulai gelisah. Ia memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya malam itu, mencoba membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tengah malam, saat sunyi benar-benar menguasai perumahan, terdengar ketukan pelan di kaca mobilnya. Mas, suara pelan namun cukup jelas untuk membangunkannya dari tidur. Begitu Bagas membuka matanya dan menoleh, ia melihat tetangganya berdiri di samping mobil. Mas, saya lega mas, ternyata jenengan di sini. Saya kira tadi istri jenengan yang tidur di mobil. Soalnya tadi saya lihat ada perempuan duduk di kursi tengah. Bagas buru-buru menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapapun di sana. Kursi itu sunyi,
Tapi ada satu hal yang membuat Bagas semakin merinding. Bau melati samar tercium di dalam mobilnya. Bau yang tidak ia kenal, bau yang asing, tapi begitu kuat menusuk hidungnya. Sejak kejadian itu, Bagas merasa mobilnya seperti menyimpan jejak dari sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa kali, saat Bagas mengemudi sendirian di malam hari, ia mencium bau yang sama. Di beberapa kesempatan, ia bahkan merasa seperti ada yang duduk di kursi belakang. Kadang dari sudut matanya, ia menangkap bayangan samar seorang perempuan yang duduk diam sambil menunduk. Kadang terdengar bisikan halus, seolah seseorang sedang berucap pelan, "Sun yo mas." Awalnya Bagas mencoba tidak mempedulikannya, tapi rasa takut itu semakin nyata ketika istrinya mulai mengalami kejadian aneh. Suatu siang, ketika mereka berkendara bersama, tiba-tiba Rina mengeluh pusing. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, matanya menerawang. Lalu dengan suara pelan yang nyaris seperti gumaman, Rina mengucapkan, "Suwun yo mas." Bagas sontak menoleh. "Mah, kamu ngomong apa barusan?" Namun Rina hanya terdiam seperti tidak sadar dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Bagas panik. Ia buru-buru membacakan ayat-ayat suci sambil menggenggam tangan Rina. Perlahan-lahan, Rina tersadar. Namun ia tak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Malam harinya, Bagas bermimpi bertemu dengan perempuan yang wajahnya sangat dikenalnya. Perempuan korban kecelakaan yang dulu ia tolong. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut tersenyum lembut, melangkah pelan mendekatinya, lalu berucap, "Suwun yowes." Kemudian sosok itu menghilang dalam kabut. Bagas terbangun dengan jantung berdebar keras. Ia mulai sadar bahwa peristiwa ini bukan lagi sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai, ada sesuatu yang belum tuntas. Dan tampaknya perempuan itu masih mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, Bagas mendengar kabar dari rekan kerjanya bahwa korban kecelakaan yang ia tolong malam itu ternyata telah meninggal dunia. Bagas tak pernah tahu sebelumnya. Rupanya, perempuan itu tidak selamat. Ia terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Namun, ia memilih untuk tidak menceritakan hal ini kepada Rina. Bagas takut jika istrinya akan semakin tertekan dan ketakutan. Tapi, misteri itu tak berhenti di sana. Teman Rina yang waktu itu ikut dalam perjalanan ke Jogja tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya aneh. Kadang sehat, kadang menggigil seperti demam berat lalu sembuh tiba-tiba. Saat Bagas dan Rina menjenguk, Bagas melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak percaya. Sekelebat wajah perempuan yang ia kenal samar-samar muncul di raut wajah teman istrinya. Darah, luka, dan tatapan kosong itu persis seperti korban kecelakaan yang dulu ia bawa. Bagas semakin terhimpit antara rasa takut, rasa penasaran, dan tanggung jawab yang seakan belum selesai. Ia mulai mempertanyakan semua yang terjadi. Benarkah ini hanya bayangan yang menghantui, ataukah memang ada sesuatu yang belum tersampaikan, sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan? Hari-hari Bagas semakin berat, dan semakin hari, jejak perempuan itu seakan semakin dekat, kadang dari kaca spion, kadang dari kursi belakang, kadang dari mimpi, dan sepertinya ini belum selesai. Bagas semakin terhimpit. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kejadian-kejadian aneh menghampirinya. Tidur malamnya tak lagi lelap, selalu terganggu oleh mimpi yang berulang. Wajah perempuan itu, senyum samar yang setiap malam terasa semakin dekat, dan ucapan yang terus menggema. "Suwun yo mas." Suatu malam, ketika Bagas baru saja tiba di rumah sepulang kerja, seorang tetangga mendatanginya dengan wajah cemas. "Mas, semalam saya lihat lagi. Ada perempuan duduk di mobil Mas, tidur di bangku tengah. Saya yakin itu istri Mas." Bagas mencoba menjelaskan, tapi tetangganya bersikeras dengan apa yang ia lihat. Bagas mulai goyah. Ia memutuskan malam itu juga ia akan menunggu di dalam mobil lagi. Menjelang tengah malam, Bagas duduk di kursi pengemudi, matanya tak lepas dari kaca spion. Waktu berjalan pelan, hingga suara ketukan di kaca mobil membangunkannya dari lamunan. Mas, suara itu terdengar samar
nyaris seperti bisikan. Bagas membuka kaca, ternyata tetangganya berdiri di sana. "Mas, saya lega. Saya kira istri Mas yang ada di mobil. Ternyata jenengan di sini. Soalnya tadi saya lihat ada perempuan yang tidur di kursi tengah." Bagas menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tapi bau melati itu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Bagas menceritakan semua kejadian itu pada Rina. Ia tak ingin lagi menyembunyikan apapun. Ia juga menceritakan kabar tentang korban kecelakaan yang ternyata telah meninggal dunia. Rina yang semula masih mencoba kuat, mulai merasa takut. Ia mengaku sering mendengar suara ketukan di jendela rumah atau suara langkah pelan di halaman pada malam-malam tertentu. Namun, puncak dari semua kegelisahan itu terjadi pada suatu malam saat Bagas dan Rina hendak keluar rumah. Di tengah perjalanan, Rina kembali mengeluh pusing. Tubuhnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Dan tanpa diduga, dari mulutnya meluncur kalimat itu lagi. "Suwun yo mas." Bagas terperangah. Ia menepikan mobil, mencoba menyadarkan Rina yang kini memandang kosong ke depan. Wajah Rina seperti kehilangan kesadarannya, namun mulutnya terus berucap lirih. "Suwun yo mas." Bagas mengguncang tubuh Rina. "Mah, kamu ngomong apa? Sadar mah, kamu kenapa?" Rina tetap diam, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Bagas membacakan ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Tangannya menggenggam erat gemari Rina berusaha memanggil kembali kesadarannya. Tapi semakin keras ia membacakan doa, semakin kuat bisikan yang ia dengar di telinganya. "Suwun yo mas, suwun yo wes." Bagas menangis, memohon agar semua ini segera berakhir. Ia merasakan tekanan yang begitu berat di dadanya, seperti ada yang duduk di kursi belakang menatapnya tanpa suara. Keringat dingin mengucur deras. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak ada jalan keluar. Ketika ia menoleh ke kaca spion, pandangannya menangkap sosok perempuan itu. Duduk tenang di bangku tengah, mengenakan pakaian yang sama seperti malam kecelakaan. Wajahnya pucat, luka-luka masih jelas terlihat, tapi perempuan itu tersenyum lembut seperti mengucapkan salam perpisahan. Bagas memalingkan wajah, mencoba mengabaikan, namun bisikan itu justru semakin jelas. "Suwun yo mas, suwun yo wes." Dengan sisa keberaniannya, Bagas memutar tubuh, menatap langsung ke kursi tengah. Kosong, tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap Rina, menggenggam tangan istrinya sambil memohon dalam hati. Ia tidak tahu apa lagi yang harus ia lakukan, ia hanya ingin istrinya kembali sadar. Setelah beberapa saat, Rina perlahan berkedip. "Mas, kita ini di mana? Tadi aku kenapa?" Bagas terisak, memeluk istrinya erat. Ia tidak mampu menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Malam itu, Bagas tahu ia telah sampai pada puncak dari semua kejadian aneh yang selama ini membayanginya. Ia sadar perempuan itu tidak ingin menyakiti mereka. Ia hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi perjalanan panjang untuk menyampaikan pesan itu telah membawa Bagas dan keluarganya melewati ketakutan, kegelisahan, dan misteri yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak malam itu, setelah kejadian di mana Rina tiba-tiba sadar kembali di dalam mobil, suasana perlahan mulai meredah. Bagas dan Rina kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Mereka berdua memilih untuk tidak banyak membahas kejadian itu, seolah-olah keduanya sepakat untuk membiarkan waktu yang menjawab misteri yang mereka alami. Namun, Bagas tidak tinggal diam. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan agar semua benar-benar selesai. Keesokan harinya, Bagas menemui kiai yang dulu sering ia datangi. Ia menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya tanpa menyembunyikan satu hal pun. Bagas berharap sang kiai dapat memberinya pencerahan. Sang kiai mendengarkan dengan tenang, lalu menatap Bagas sambil tersenyum tipis. "Kadang, Mas Bagas, orang yang sudah tiada masih menyimpan sesuatu yang belum tersampaikan.
Mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya ingin pamit. Bagas mengangguk pelan, mencoba memahami. Yang penting, kita jangan membencinya. Jangan takut. Doakan saja, bacakan Al-Fatihah dan ikhlaskan. Kalau bisa, kirim doa khusus untuk almarhumah itu. Malam harinya, Bagas mengajak Rina dan Dita untuk berdoa bersama di ruang tengah. Ia memimpin doa, membacakan Al-Fatihah, Yasin, dan beberapa ayat yang dianjurkan sang kiai. Ia mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, berharap semoga perempuan yang pernah ia tolong itu mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Sejak saat itu, perlahan-lahan suasana di rumah mulai terasa ringan. Bau melati yang biasanya samar-samar tercium di dalam mobil, kini perlahan menghilang. Dita pun tak lagi berbicara tentang tante cantik di kursi sebelahnya. Teman Rina yang sebelumnya sering mengalami demam misterius juga mulai membaik. Tubuhnya tidak lagi menggigil tiba-tiba seperti dulu. Namun, Bagas tetap memutuskan untuk menjual mobilnya. Bukan karena ia ingin lari dari kenangan, tapi ia merasa itu adalah cara terbaik untuk menutup lembaran itu dengan damai. Mobil itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi Bagas ingin memastikan tidak ada lagi yang terikat dengan masa lalu yang berat itu. Beberapa hari setelah mobil itu terjual, seorang tetangganya yang dulu sering melihat sosok perempuan di dalam mobil menemuinya. "Mas, saya sekarang sudah nggak pernah lihat lagi perempuan itu di mobil Mas. Sudah nggak pernah muncul. Mungkin sudah tenang ya Mas?" Bagas hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia percaya perempuan itu memang sudah berpamitan, sudah menyelesaikan urusannya. Sudah cukup baginya untuk hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Walau kejadian itu masih membekas dalam ingatan, Bagas dan keluarganya perlahan melanjutkan hidup. Mereka kembali ke rutinitas seperti biasa. Dita tumbuh ceria seperti dulu. Rina pun mulai pulih dari rasa takut yang sempat menghantuinya. Meskipun dalam hati kecilnya, Bagas tahu bahwa pengalaman itu telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah benar-benar hilang. Hingga suatu sore, ketika Bagas dan Dita duduk santai di teras, Dita tiba-tiba bertanya polos, "Mas, masih ingat tante cantik nggak?" Bagas menyenyum kecil, menatap putrinya, lalu mengusap lembut kepala Dita. "Sudah nak, tante cantik itu sudah bahagia sekarang." Bagas tidak ingin lagi terjebak dalam rasa takut. Ia memilih untuk mengingat perempuan itu sebagai sosok yang hanya ingin mengucapkan terima kasih, bukan untuk menakuti, bukan untuk mengusik, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Dan sejak saat itu, hidup Bagas dan keluarganya benar-benar kembali seperti sedia kala. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan kehidupan keluarga Bagas perlahan kembali normal. Rutinitas sehari-hari berjalan seperti biasa, seakan semua peristiwa yang mereka alami hanyalah bagian dari masa lalu yang telah usai. Namun, dalam hati kecil Bagas, kenangan itu tetap hidup. Ia sering memikirkan kembali bagaimana satu keputusan kecil membuka pintu mobil dan menolong seseorang yang tak ia kenal, ternyata mampu mengubah begitu banyak hal dalam hidupnya. Sebuah keputusan sederhana, tapi meninggalkan jejak yang begitu dalam. Bagas kini memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia belajar bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, selalu membawa makna. Ia percaya manusia memang ditakdirkan untuk saling menolong, meski kadang pertolongan itu tak selalu dibalas secara nyata. Tapi siapa sangka, bahkan seseorang yang telah tiada pun bisa tetap berusaha untuk mengucapkan terima kasih. Ada pelajaran penting yang Bagas simpan erat dalam hidupnya, bahwa ucapan terima kasih bukan sekedar formalitas. Itu adalah wujud penghormatan, sebuah tanda bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Bahkan dari dunia yang berbeda pun, rasa terima kasih tetap punya cara untuk sampai kepada orang yang pantas menerimanya. Sejak kejadian itu, Bagas dan keluarganya lebih rajin mengunjungi makam. Bukan hanya makam orang tua mereka, tetapi juga makam-makam lain yang tak lagi terurus.
Mereka berdoa untuk semua orang yang telah pergi. Mereka membersihkan rumput liar yang tumbuh tinggi. Dalam diam, Bagas sering mengucapkan doa sederhana untuk seseorang yang mungkin masih mengenalnya, meski hanya melalui ikatan tak kasat mata. Kadang, di tengah kesibukan Bagas, teringat pada perempuan itu, bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Ia percaya perempuan itu bukan ingin mengusik, tetapi hanya ingin menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Ia tidak meminta apapun, hanya ingin pamit, hanya ingin memastikan bahwa pesannya tersampaikan. Namun, ada satu hal yang masih menggantung dalam benak Bagas. Suatu malam beberapa bulan setelah mobilnya ia jual, ia bertemu dengan pembeli mobil itu secara tak sengaja di sebuah warung kopi. Pembeli itu bercerita, "Mobilnya enak, Mas, tapi kadang saya suka cium bau melati kalau lagi nyetir malam." Bagas terdiam. Jantungnya berdebar pelan. Ia menatap lelaki itu sambil tersenyum kecil. "Kalau ketemu, sampaikan saja salam dariku. Katakan bahwa aku sudah mengerti maksudnya. Aku sudah ikhlas." Lelaki itu tertawa kecil, tak terlalu memahami makna dalam ucapan Bagas. Tapi Bagas tahu, mungkin perjalanan perempuan itu belum sepenuhnya selesai. Mungkin ia hanya sedang menumpang sebentar, mencari tempat lain untuk akhirnya benar-benar pulang. Bagas pun beranjak pergi, meninggalkan warung kopi dengan langkah tenang. Dalam hatinya ia sudah berdamai dengan semuanya. Karena baginya tidak semua yang pergi benar-benar hilang, dan tidak semua yang terlihat benar-benar hadir. Kadang yang tak kasat mata justru yang paling ingin didengar. Dan dalam hati Bagas, ia percaya terima kasih yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan jika harus menembus batas antara dunia. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Bagas, bahwa pertolongan sekecil apapun tetap berarti, dan ucapan terima kasih, bahkan dari alam yang berbeda pun, tetap bisa menemukan jalannya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan, dan jangan menyepelekan firasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.